Salam, selamat sore bagi kita semua dan kami ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian semua, terutama kepada saudara-saudara kami yang baru pertama beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Dan satu hal lagi, pada hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita GKPI Padang Bulan yang ke-60. Kita berdoa nanti agar kiranya Tuhan tetap memakai gereja kita ini sebagai wadah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga pembinaan mental dan moral kepada anak-anak kami yang tinggal di sekitar gereja ini. Untuk sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil saat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita dari lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan?
Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini, dan karena kasih-Mu juga Engkau telah memberikan Injil, kabar baik yang menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar, dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 396, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-22 setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku akan berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Dari Kidung Jemaat nomor 39 kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil waktu sejenak untuk bersahat teduh, untuk mohon keampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita buat kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Marilah kita memohon keampunan atas dosa-dosa kita. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 184, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu ke-22 setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Dari celah
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut kebenaran sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 64, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara
hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, kami akan membacakan bagi kita sekalian. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ayub memang adalah salah satu kitab sastra dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang lakon drama yang mengisahkan seorang yang bernama Ayub yang sedang mencari jawaban atas pergumulan dan persoalan hidup yang menimpa dirinya. Yang pertama adalah dari semua pergumulannya, dari segala penderitaan dan kesengsaraannya, dia coba bertanya kepada istrinya. Namun istrinya justru berkata dan menyampaikan sebuah masukan ketika Ayub bercerita tentang pergumulan hidupnya. Istrinya berbicara supaya Ayub mengutuki Tuhan. Lalu setelah itu istrinya pun meninggal. Dan Ayub menjadi kehilangan orang yang dia kasihi. Dia juga berbicara kepada para teman, para sahabat, layaknya seperti kita. Ketika kita ada pergumulan, ketika kita sedang dalam masalah, kita membutuhkan sahabat, teman yang dengan harapan penuh, dengan berbicara kepada mereka, setidaknya selain mereka mau mendengar keluh kesah dan pergumulan kita, sedikit banyak kita berharap kita boleh memperoleh kelegaan. Ada solusi dari orang-orang yang kita harapkan kita bisa berbagi pergumulan itu. Tetapi mereka juga justru memberikan saran, memberikan jawaban atas apa yang disampaikan oleh Ayub untuk meninggalkan dan lari daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, hingga pada akhirnya ketika Ayub berbicara kepada istrinya, Ayub berbicara kepada teman dan sahabat-sahabatnya, dia tidak menemukan sesuatu yang bisa menolong dia, sesuatu yang bisa meringankan pergumulan dan persoalan hidupnya. Hingga dapat pada waktu ketika Tuhan yang berbicara kepadanya dan membuat dia menyadari dirinya siapa dia di hadapan Tuhan. Khotbah kita pada minggu ini adalah bagian di mana Ayub boleh mengambil sebuah kesimpulan dari segala dan setiap pergumulan yang dia derita, dari setiap persoalan hidupnya. Dia sampai pada puncak
ketika dia harus mengambil sebuah keputusan dengan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dalam kehidupan Ayub yang penuh penderitaan. Dia mulai mengambil sebuah tekad dalam dirinya karena dia sudah menyadari bagaimana kebenaran, bagaimana sebuah pengakuan seperti yang dia katakan bahwa Allah, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari kesimpulan yang Ayub ambil dalam kehidupannya itu, kita boleh melihat dari khotbah kita ini yang pertama adalah ada pengakuan Ayub akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Pengakuan Ayub akan kuasa Tuhan itu disampaikan melalui sebuah pernyataan yang telah kita dengar dari khotbah kita ini dalam ayat yang kedua. Ketika dia berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Tentu saja kita boleh mau katakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ungkapan itu boleh muncul, ungkapan itu bisa disampaikan oleh Ayub, tentu tidak segampang atau tidak semudah kita mengungkapkannya saat ini. Sebab pergumulan yang Ayub derita, jika kita mengikuti mulai dari pasal pertama kitab Ayub sampai ke beberapa pasal di depannya, sungguh memang menjadi sebuah pergumulan yang kita pun mungkin boleh katakan itu hanya Ayub yang sanggup. Mungkin hanya Ayub yang sanggup untuk menanggung beban derita sebesar dan seberat itu. Mungkin kita pun akan katakan, kalau saya pun berada di posisinya Ayub, mungkin sampai hari ini kita belum sanggup memberikan sebuah pengakuan seperti yang Ayub katakan, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tapi Ayub mulai menyadari bahwa Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia juga sudah mulai menyadari bahwa momen penting dalam dirinya, yaitu dari setiap pergumulan, dari setiap persoalan, dari setiap penderitaannya, Tuhan mau menyatakan sebuah kemahakuasaan yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terpahami oleh manusia sebab keterbatasan pemikiran dan pengetahuan manusia. Sekalipun kita merasa di tengah-tengah kehidupan kita menjadi orang yang lebih tahu dari orang lain, sekalipun kita merasa kita lebih mengerti daripada orang lain, sekalipun dalam kehidupan kita sehari-hari kita merasa kita paling memahami dari orang lain, tapi satu hal yang Ayub yakini dan sungguh-sungguh percaya bahwa pengetahuan yang dia punya, hikmat yang dia punya, dan apapun yang dia sudah pernah pikirkan, ternyata semuanya itu tidak membuat dia mampu untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penderitaannya Ayub sempat meragukan rencana Tuhan. Dan dia juga mengajukan banyak pertanyaan. Sama mungkin dengan kita. Ketika kita memiliki pergumulan hari ini, kita pun dengan simpel mau katakan, Tuhan, kenapa harus saya? Kalau ada orang yang kehilangan kekasihnya, dia pun bertanya kepada Tuhan, kenapa hal itu harus terjadi padaku? Kalau ada orang dari antara kita di sini baru saja kehilangan pekerjaan, kita langsung bertanya kepada Tuhan, kenapa harus saya yang di PHK? Kalau ada dari antara kita yang hadir di sini merasa kekurangan dan belum mendapatkan apa yang kita harapkan, hari ini pun dan saat ini pun mungkin kita katakan, kenapa harus saya menjadi orang yang paling kekurangan? Kenapa saya harus menjadi orang yang paling menderita? Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan
yang sering muncul dan kita sampaikan kepada Tuhan atas ketidakpuasan kita, atas kebimbangan, didorong oleh persoalan dan pergumulan hidup kita. Sehingga kita lupa menyadari bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan kita adalah pengetahuan dan kebijaksanaan yang sungguh terbatas dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan serta rencana Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengakuan tentang keterbatasan manusia dan keterbukaan oleh Ayub untuk mau diajar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi kelemahan bagi manusia, apa yang menjadi kelemahan dalam diri kita sesungguhnya bukan hanya karena ketidaktahuan kita. Tapi kelemahan terbesar kita adalah kita tidak menyadari ketidaktahuan kita. Kalau seorang guru bertanya 5 kali 5, kita tidak tahu jawabnya 25, itu hanya bisa dikatakan orang itu hanya tidak tahu. Tapi ada kita tidak sadar bahwa 5 kali 5 itu kita tidak tahu. Bukan hanya sekedar tidak tahu tentang apa di tengah-tengah kehidupan kita, tapi kita tidak sadar dengan ketidaktahuan kita. Sehingga banyak orang tidak tahu tapi berpura-pura tahu. Ada orang yang tidak paham tapi pura-pura menjadi orang yang sangat paham. Ada orang yang sesungguhnya tidak pintar tapi berpura-pura pintar. Ada orang yang tidak tahu apa-apa tapi berlagak sok tahu segalanya. Saudara-saudara, Ayub dalam perikop ini, dalam khotbah kita ini, dia mengakui bahwa ada banyak hal yang dia tidak mengerti. Dan ada banyak hal yang menurut dia pemahaman manusia itu memang sangat-sangat terbatas. Kesadaran seperti itu menghantarkan Ayub pada keberadaan, pada situasi, pada kesiapan dirinya untuk menerima ajaran daripada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita tidak tahu apa-apa, maka ketika seseorang mau memberitahu, dengan senang hati kita mempersiapkan diri kita mendengarkan pengajaran itu. Tapi kalau kita tidak menyadari akan ketidaktahuan kita, ketika ada orang yang mau menyampaikan tentang pengajaran yang sesungguhnya kita membutuhkan, maka kita tidak menerimanya dan pengajaran itu akan berlalu begitu saja. Mengakui keterbatasan kita dan bersedia untuk belajar dari Tuhan adalah langkah penting untuk perjalanan iman. Bersedia diajar dan menyadari segala keterbatasan itu adalah menjadi langkah penting bagi perjalanan iman kita. Tuhan sering sekali menggunakan momen-momen penderitaan dan kebingungan untuk mengajarkan kita lebih banyak tentang dirinya dan bagaimana kita harus hidup di dalam iman. Persoalan kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan izinkan bukan untuk menindas dan melukai kita. Penderitaan kita hari ini Tuhan izinkan bukan untuk membuat kita menjadi orang yang paling lemah. Tuhan mengizinkan berbagai persoalan boleh terjadi atas diri kita pribadi, di tengah-tengah keluarga, di kehidupan kita, di lingkungan kita. Tuhan perkenankan, Tuhan izinkan sebagai alatnya untuk menyatakan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Maka hal yang perlu kita renungkan dan imani sungguh-sungguh dalam kehidupan kita adalah, jika hari ini saya menderita, jika hari ini saya memiliki pergumulan, saya mau imani itu bahwa itu adalah alat Tuhan untuk memurnikan iman saya.
Jika hari ini saya memiliki keterbatasan, jika hari ini saya mengalami persoalan yang menurut saya paling berat dari antara orang-orang lain, yakini saja Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah sebagai sebuah proses yang Tuhan perkenankan untuk memurnikan hidup kita menjadi seseorang yang lebih mapan, yang lebih tangguh, yang lebih tulen dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan. Ada banyak hal yang sesungguhnya mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita selalu katakan tidak ada penderitaan yang menguntungkan. Bahkan sekalipun kita bilang penderitaan itu bisa mendatangkan kebaikan, tapi saya percaya kita sekalian yang hadir dalam ibadah sore ini, tidak ada yang meminta supaya Tuhan memberikan penderitaan bagi kita. Saya percaya tak pernah kita meminta Tuhan berikan aku pergumulan, Tuhan berikan saya persoalan. Tapi senantiasa kita selalu berdoa, Tuhan jauhkan kami dari bermacam-macam persoalan. Dan sebaliknya yang kita minta, Tuhan berilah aku kemudahan, berilah kemurahan, berilah hal-hal yang menguntungkan, berilah hal-hal yang meringankan. Tapi hari ini kepada kita mau disampaikan, ternyata kalau ada hal-hal sulit, jangan anggap itu sebuah pergumulan, tapi katakan itu cukup menantang bagi kita. Kalau ada pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, dalam pendidikan, dalam perkuliahan, kamu merasa terbebani oleh itu, jangan katakan itu pergumulan, tapi itu adalah tantangan. Jika ada dari antara kita yang menerima persoalan itu sebagai sebuah tantangan, maka respon yang harus kita perbuat adalah menghadapi dan menantang tantangan itu. Dan kita harus memenangkan setiap tantangan di hidup kita untuk menunjukkan diri kita yang lebih dimenangkan oleh Dia yang memberi kuasa berdasarkan keyakinan kita tentang rencana Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, kita juga boleh melihat dalam khotbah kita ini ada sebuah perubahan cara pandang dari Ayub sendiri tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau di dalam ayat yang kelima, khotbah kita ini Ayub katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudara, ada banyak kita yang bisa menyaksikan kesaksian orang lain. Kalau ibarat kata-kata sekarang, bukan hanya PR, bukan hanya skripsi, bukan hanya paper makalah yang bisa di copy paste, tapi pengalaman orang pun bisa di copy paste. Tapi kalau kita copy paste pengalaman orang, enggak ngena di hati, kan gitu. Kalau status orang yang menurut kita baik, menurut kita status itu bagus, kita bisa copy paste dan kita post ulang, seolah-olah itu juga adalah merupakan ungkapan hati kita. Tidak masalah. Tapi dalam kesaksian dan pengenalan akan Tuhan tidak boleh di copy paste, Bapak Ibu Saudara-saudara. Imanku tidak boleh di copy paste oleh Bapak Ibu sekalian. Keyakinanku tentang kemahakuasaan Tuhan tidak boleh dikopi oleh siapapun yang hadir di sini. Tapi Ayub dalam khotbah kita ini menyampaikan sebuah pengakuan bahwa sepanjang perjalanan hidupnya, ketika masa-masa sulit itu berlangsung atas dirinya, dia memang menyaksikan, dia tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu adalah maha benar. Tuhan itu adalah mampu melakukan segala sesuatu. Tapi dia menceritakan itu hanya dari cerita orang lain. Kalau dalam bahasa kita, ninna tu ninna. Kata orang Tuhan itu hebat.
Kata orang Tuhan itu luar biasa. Kata orang Tuhan itu dahsyat. Kata orang Tuhan itu penyembuh, bisa menyembuhkan Bartimeus yang kebiasaannya sehari-hari mengemis, meminta-minta di pintu gerbang kota Jericho. Kata orang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kata orang Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Ternyata bukan hanya kita. Ayub pun pernah di fase seperti itu. Dia menyaksikan tentang Tuhan, tapi berdasarkan cerita dan perkataan orang lain. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah dia mengenal Tuhan pada saat itu? Dia mengenal, tapi dengan cerita-cerita orang lain. Tapi di fase terakhir, Ayub kemudian menyadari, dia menceritakan tentang Tuhan, dia mengakui bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, bukan lagi berdasarkan pengalaman orang lain. Bukan lagi berdasarkan pengetahuan dan kebijakan manusia, tapi berdasarkan pengalaman iman yang dia rasakan sendiri. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan menopang dia ketika dalam pergumulan yang sangat berat. Dia merasakan secara pribadi bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya. Setelah kehilangan istri, kehilangan anak-anak, sahabat yang meninggalkan, kehilangan harta benda, kehilangan segala miliknya. Tapi Tuhan memulihkannya. Ayub merasakan itu secara pribadi. Yang dia ungkapkan, maka ketika dia sampaikan apa yang di dalam pengakuan dalam ayat yang kedua tadi, bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, bukan karena dia melihat ada orang lain yang disembuhkan oleh Tuhan. Maka hari ini pun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun boleh bersaksi kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu bagi saya, karena saya merasa Tuhan sudah menyelamatkan saya di 3 tahun yang lalu. Ketika pandemi COVID, saya diisolasi, tidak ada yang melihat, di ruang yang sangat gelap, menakutkan, semua orang menghindar. Tapi Tuhan mengizinkan saya hidup kembali, maka dari situ saya boleh katakan Allah Maha Besar, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Itu hanya salah satu contoh yang mungkin pernah kita alami. Atau mungkin dari keterpurukan-keterpurukan yang lain yang masing-masing kita boleh menyaksikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau misalnya teman-teman saya yang di sebelah kanan saya ini boleh bersaksi, iya Inang Pendeta, Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Karena di kampung kami semua orang diselamatkan dari bencana. Di tempat yang lain orang bersaksi, Tuhan itu memulihkan kehidupan sekelompok orang. Di tempat yang lain kemudian kita mau saksikan, bahkan hari ini kita merasa tadinya saya hampir saja mati, terserempet mobil. Tapi Tuhan memperkenankan saya selamat. Dan itu pengakuan yang harus terucap dari diri setiap kita yang merasakan bahwa Tuhan memang benar-benar mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mau kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Ayub dalam khotbah kita pada minggu ini, yakni tentang penyesalan dan kerendahan hati. Itu yang disampaikan dalam ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernah marah kepada Tuhan? Pernah marah kepada Tuhan karena diputuskan kekasih? Pernah marah kepada Tuhan karena lamaran kerja kita ditolak? Pernah marah kepada Tuhan karena kita tidak memiliki apa-apa? Pernah marah kepada Tuhan karena beratnya pergumulan kita? Pernah marah kepada Tuhan karena kita kehilangan ibu, bapak, sahabat, atau siapapun dalam hidup kita? Kalau pernah marah kepada Tuhan,
cabutlah perkataanmu itu hari ini. Tarik kembali ungkapanmu itu. Tapi mengakuilah dengan penyesalan dan dengan kerendahan hati. Karena setelah mengalami penyataan Tuhan dan memahami kebesarannya, Ayub kemudian menyadari kesalahannya karena dia sudah meragukan kuasa Tuhan. Kita mungkin katakan manusiawinya itu pendeta. Manusiawi sekali kalau ada kita dalam pergumulan kita meragukan Tuhan. Ya, itulah kemanusiawian kita. Tapi hari ini kepada kita mau disampaikan, bukan berarti kita sudah tidak lagi manusiawi kalau kita berkeluh kesah. Bukan menjadi orang yang harus serba surgawi dalam perkataannya. Tetapi hari ini kepada kita mau disampaikan tentang hal-hal apa yang membuat diri kita meragukan kuasa Tuhan. Menyesallah dengan keraguan-raguanmu itu. Jangan sekali-sekali meragukan kuasa dan kemampuan Tuhan. Sekalipun dalam pergumulan yang cukup berat. Jangan sekali-sekali meragukan rencangan Tuhan dalam kehidupanmu. Sekalipun sampai hari ini lamaranmu belum diterima. Jangan sekali-sekali meragukan kuasa Tuhan meskipun sampai hari ini proposalmu, skripsimu, tesismu atau apapun yang kamu ajukan belum di ACC. Bukan karena Tuhan sudah tidak punya kuasa. Bukan karena Tuhan sudah mulai lemah kekuatannya. Tapi Tuhan mau menyatakan dan telah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan dan cita-citakan. Penyesalan Ayub bukan hanya tentang kata-katanya saja. Tapi juga tentang sikap hati yang harus ditunjukkan. Kalau kita katakan aku menyesal loh sudah melawan orang tuaku. Kalau kita katakan aku menyesal loh sudah marah kepadamu. Aku menyesal telah melakukan ini. Kalau tidak dibarengi dengan sikap kerendahan hati, maka sesungguhnya penyesalan yang kita ungkapkan itu hanya sebuah ungkapan yang tidak mendatangkan makna perbaikan dalam diri kita. Tapi penyesalan yang Ayub sampaikan tentang perkataannya, yang dia katakan dia harus mencabut ungkapannya yang marah, meragukan Tuhan dalam masa-masa pergumulan hidupnya. Dan dia menunjukkan sikap kerendahan hati. Karena itu dia mengambil sikap duduk dalam abu dan debu. Duduk dalam abu dan debu adalah melambangkan kehinaan dan kerendahan. Duduk dalam abu dan debu adalah melambangkan hal yang paling hina. Karena dia mau menunjukkan atas kehinaannya, atas ketidakadaan dirinya di hadapan Tuhan. Untuk menunjukkan kerendahan hati, dia mengambil sikap duduk di tempat yang paling hina. Duduk di tempat yang paling kotor. Duduk di tempat yang paling rendah. Dan Ayub mau mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kerendahan hati. Betapa pentingnya menyesali hal-hal yang telah kita lakukan. Karena ketika kita menghadapi realitas kebesaran Tuhan, hal itu akan menjadi modal yang utama untuk datang ke hadapan Tuhan. Dalam perjalanan iman kita juga dipanggil untuk boleh menjadi insan yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita juga dipanggil menjadi seorang anak Tuhan yang mau menyesali akan setiap tindakan kita yang meragukan kuasa dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Ayub ini adalah menjadi alarm penting, menjadi pengingat yang kuat bagi setiap anak-anak Tuhan.
Kisah yang dituliskan oleh kitab Ayub ini adalah menjadi pengingat bagi setiap umat bergereja. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam setiap situasi yang kita hadapi, baik itu penderitaan, baik dalam pergumulan berat, dalam tantangan, atau sebaliknya, mungkin dalam keberhasilan, kita dapat mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna dan kuasa yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mau pakai sebagaimana Ayub memakai momen-momen penderitaan itu sebagai alatnya untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam secara pribadi di dalam kehidupannya. Dan dari pengenalan secara pribadi itu, Ayub kemudian memperoleh pemulihan, mendapat pemulihan, memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Sampai hari ini, sampai saat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kita esok hari. Tapi kalau kita juga boleh imani, seperti nyanyian pujian kita yang dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, tak kutahukan hari esok. Tidak ada seorang pun yang tahu hari esok. Bukan surya dinantikan, tapi satu hal yang kita percaya, apapun itu hari esok yang akan berlaku atas diri kita, yakini dengan iman bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Apapun hari esokmu, bukan harinya ya, bukan harinya secara Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu lagi. Tapi apapun yang akan berlaku esok hari bagimu, bagiku dan bagi kita sekalian, percaya dan imani sungguh-sungguh bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Dan dari segala sesuatu yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Hal yang kedua yang sama, juga kita tetap harus mengimaninya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau hari ini kita gagal, itu bukan rencana Tuhan. Itu rencana kita yang belum tercapai. Sebab Tuhan punya rencana tidak pernah gagal. Dan rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, atas firman-Mu yang boleh tertabur di antara kami. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh kami jadikan sebagai rema dan pelita di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu, melalui seorang hamba-Mu Ayub yang Engkau izinkan mengalami bermacam-macam pergumulan penderitaan dalam kehidupannya. Tapi kemudian melalui semua pergumulan itu, dia menyadari kebesaran dan kekuatan Tuhan yang mampu melakukan apapun di dalam kehidupannya. Maka itu sekaligus menjadi pengingat bagi kami, bahwa hari ini pun kami boleh katakan, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu bagi kami. Dan di dalam iman percaya kami menerima dan mengaminkan itu, bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal dan rencana-Mu akan senantiasa mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Kau berkatilah kami sekalian yang hadir dalam ibadah sore ini. Kau berkati para pelayan-Mu. Kau berkati setiap orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini. Kau berkati juga seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam persekutuan ini. Sehingga kami boleh beroleh hikmat, beroleh pengakuan, beroleh ketekunan, dan iman yang teguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sisa kehidupan kami hari ini pun kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biar Engkau yang senantiasa berkarya dan campur tangan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Sebagai respons kita terhadap sabda Allah yang telah kita dengar, kita bernyanyi dari PKJ nomor 241 ayat 1 dan 3. Menghantarkan kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan.
kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka menyanyi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang hidupnya. Kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang mana. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.